Assalamualaikum anak-anak ibu semua. Apa kabarnya hari ini? Sebelum belajar, kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. Tema 2, subtema 4 pembelajaran yang ketiga ini. Tentunya di subtema 4 ini kita masih belajar tentang menyayangi hewan. Udin senang memelihara ayam. Udin sangat menyayangi ayam peliharaannya. Setiap hari, Udin selalu memberi makan dan minum. Udin juga rajin membersihkan kandang ayam. Ayam peliharaan Udin bersih dan sehat. Rawatlah hewan peliharaan dengan baik adik-adik. Tuhan akan sayang kepada anak yang menyayangi makhluk lainnya. Adik-adik, di sini Udin ternyata suka memelihara ayam. Apakah di antara kalian ada yang memelihara ayam? Apakah kalian menyayangi ayam peliharaan kalian? Ya, kalau kalian menyayangi, maka kalian harus memberi makan, memberi minum, dan rajin membersihkan kandang ayam. Berikut ini adalah petunjuk merawat anak ayam secara sederhana yang Udin lakukan. Petunjuk merawat anak ayam. Pilihlah anak ayam yang sehat adik-adik. Banyaknya ayam cukup 2-5 ekor. Siapkan kandang sederhana menggunakan kardus bekas. Beri alas jerami atau kertas koran agar kandang mudah dibersihkan. Lengkapi kandang buatanmu dengan lampu untuk menghangatkan ruangan di dalam kandang. Minta bantuan orang tua untuk memasangkan lampu. Nyalakan lampu terus-menerus selama 3 minggu agar anak ayamnya terasa hangat adik-adik. Lengkapi kandang dengan tempat makan dan minum yang mudah dijangkau oleh anak ayam. Gantilah air minum untuk ayam ini setiap hari dan beri makan ayam setiap hari dengan makanan dari biji-bijian seperti beras, jagung juga bisa adik-adik. Simpan kandang ayam buatanmu di tempat yang nyaman dan aman agar tidak terancam oleh binatang lainnya. Setelah 3 minggu, anak ayam akan tumbuh menjadi dewasa. Nah, ini tadi adalah cara merawat anak ayam. Buatlah pertanyaan dan jawaban sesuai gambar yang berkaitan dengan teks perawatan anak ayam tadi adik-adik. Di sini Kak Citra punya gambar. Ini adalah gambar beras adik-adik. Nah, pertanyaannya apa ya sesuai dengan bacaan tadi? Lalu bagaimana jawabannya? Nah, Kak Citra punya pertanyaan seperti ini. Apa makanan ayam? Maka jawabnya adalah ya, beras adik-adik. Gambar berikutnya. Kira-kira pertanyaan yang sesuai dengan gambar ini apa ya? Contoh dari Kak Citra nih. Mengapa kandang ayam perlu diberi lampu? Mengapa ya tadi ya? Agar ayam merasa hangat adik-adik. Jadi anak ayamnya tidak merasa kedinginan ya, merasa hangat ketika berada di dalam kandang. Gambar berikutnya, pertanyaan apa yang sesuai dengan gambar ini adik-adik? Ini contoh nih adik-adik dari Kak Citra. Selain lampu, apa yang perlu kita siapkan di kandang ayam? Nah, apa yang perlu kita siapkan adik-adik? Ya, tempat makan dan tempat minum. Lalu tempat makannya dan tempat minumnya yang mudah dijangkau oleh anak ayam. Itu tadi membuat pertanyaan dan jawaban sesuai dengan teks bacaan. Kalian bisa ya membuat pertanyaan lain selain contoh dari Kak Citra.
Jika adik-adik belum bisa merawat ayam secara langsung, adik-adik bisa membuat karya gambar anak ayam dan kandang menggunakan kardus bekas. Jadi ini gambarnya adik-adik seperti ini. Jadi kalian bisa berpura-pura punya anak ayam ya, tapi anak ayamnya kita buat dari kardus bekas. Bagaimana ya cara membuatnya? Yuk kita pelajari bersama. Alat dan bahan untuk membuat boneka anak ayam dari kardus bekas adalah yang pertama kardus bekas pastinya, lalu kapas warna putih atau bulu ayam dari kemoceng adik-adik. Jika ada tidak ada bulu ayam ini ya, kemoceng, itu kalian bisa gunakan juga kapas berwarna. Lalu sediakan juga lem kertas, gunting, stik es krim atau bambu atau kayu bekas ya adik-adik ya. Lalu sediakan juga pensil, pulpen atau spidol kecil. Cara membuatnya adik-adik. Nah, siapkan kardus bekas yang ada. Buat pola bagian-bagian tubuh anak ayam seperti gambar. Jadi kalian buat kaki, badan, ekor, sayap, kepala. Nah, kalau kalian sudah buat gambar ini, jiplak pola bagian-bagian gambar pada karton ya. Jadi kalian jiplak nih di karton. Setelah dijiplak, gunting pola-pola bagian tubuh anak ayam. Jadi digunting adik-adik setelah dijiplak. Lalu tempelkan pada kardus. Lalu gunting kardus mengikuti pola yang telah ditempel tadi. Jadi kalian tempel seperti ini nih adik-adik ya. Di kardusnya, setelah itu kardusnya digunting sesuai bentuk anak ayamnya. Selanjutnya, tempelkan kedua kardus bagian kaki dan kepala pada tubuh anak ayam. Gambarkan mata dan mulut ayam. Lalu tempelkan bulu ayam atau kapas pada gambar tubuh anak ayam. Nah, ini kita tempelkan ya, kasih lem. Lalu kita tempelkan bulu-bulunya dari kapas ya adik-adik ya. Lalu berikutnya tempelkan stik atau kayu pada gambar anak ayam. Kita tempelkan di sini. Itu untuk bisa kita pegang adik-adik. Itu tadi cara membuat anak ayam dari kardus karton bekas. Kalian bisa coba di rumah kalian masing-masing dengan orang tua kalian. Ayam sangat bermanfaat loh adik-adik untuk kehidupan kita. Selain dagingnya, telur ayam pun dapat diolah menjadi berbagai makanan. Udin senang sekali makan telur goreng. Siti senang sekali makan telur dadar. Ibu sering kali menggunakan telur untuk membuat kue bolu. Nah, kita itu sering sekali adik-adik ya mengkonsumsi telur ya. Bisa telur goreng, telur rebus, telur dadar. Lalu telur itu bisa digunakan untuk membuat kue bolu dan lain sebagainya. Siti dan teman-teman mengerjakan tugas bersama di rumah Udin. Ibu Udin menyiapkan kue untuk mereka. Ibu memotong kue sama besar. Nah, satu kue ini dibagi menjadi 10 potong sama besar adik-adik. Ibu memotong kue menjadi 10 bagian sama besar. Dalam lambang pecahan itu ditulis 1/10. Lalu Edo memakan 4 potong kue bolu. Kita dapat menuliskan banyaknya kue bolu yang dimakan Edo dalam lambang pecahan, yaitu 4/10. Karena yang dimakan Edo itu 4 dari 10 bagian yang ada, maka bisa dinyatakan dalam pecahan 4/10. Tentukan bagian gambar yang diwarnai menggunakan pecahan biasa. Kita akan pasangkan gambar dengan pecahan biasa yang sesuai dengan cara menarik garis. Nah, di sini ada gambar yang sudah dibagi dan diwarnai dan ada pecahannya. Kita lihat dari pecahan 4/5. Maka di sini ada 4 bagian yang diwarnai dari kelima bagian yang ada. Maka gambar yang sesuai yang mana adik-adik? Coba yang diwarnai 4 bagian, tapi jumlah keseluruhannya ada 5 bagian. Maka 4/5 itu gambar yang sesuai adalah gambar yang ini. Lalu berikutnya ada pecahan 1/3. Berarti yang diwarnai 1 dari 3 bagian yang ada. Maka gambar yang cocok yang mana ya adik-adik?
Ya, gambar yang cocok ya ini. Satu yang diwarnai dari 3 bagian yang ada. Lalu 2/3, berarti yang diwarnai berapa? Ya, 2 dari 3 bagian yang ada. Maka gambar yang sesuai adalah gambar yang ini adik-adik ya, dari 2 dari 3 bagian yang ada. Lalu 3/5, berarti yang diwarnai 3 dari 5 bagian yang ada. Berarti gambarnya yang ini adik-adik. Mudah bukan? Sekarang kita coba mewarnai gambar sesuai lambang pecahan biasa. Nah, di sini sudah ada gambar, lalu ada pecahannya. Kita mau mewarnainya sesuai dengan pecahan yang ada. Contoh yang pertama adalah 3/8. Berarti jumlah keseluruhan dari bangun ini itu ada 8 bagian. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, yang perlu kita warnai adalah 3. Ya, 3 dari 8 bagian. Nah, berarti di sini Kak Citra warnai 1. Nah, terserah kalian warnai yang sebelah mana saja. Yang penting yang harus diwarnai adalah 3 bagian. Kak Citra beri warna di sini 2 ya. Lalu Kak Citra beri warna di sini. Berarti ada 3 bagian dari 8 bagian yang ada. Berikutnya 2/6, berarti ada 6 bagian. Nah, yang kita warnai ada 2 saja. Berarti kita warnai, terserah kalian mana yang kotak yang kalian warnai. Yang pasti jumlahnya harus ada 2. 4/5, berarti yang diarsir ada berapa? Atau yang diwarnai ada berapa adik-adik? 4 atau 5? Ada 4 dari 5 bagian yang ada. Maka Kak Citra arsir nih, atau Kak Citra beri warna. Hanya 4, yang 1 kosong. Karena di sini yang perlu kita warnai hanya ada 4 dari 5 bagian yang ada. Berikutnya ada pecahan 3/4. Maka ada berapa bagian yang harus kita warnai adik-adik? Ya, ada 3. Maka Kak Citra coba warnanya seperti ini nih ya. Ada 3 bagian yang kita warnai dari 4 bagian yang ada. Lalu pecahan 1/2. Maka yang harusnya diarsir atau diberi warna hanya ada 1. Berarti ini sudah menunjukkan 1 dari 2 bagian yang ada. Kelas 3. Kita sudah belajar di tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema 4, menyayangi hewan, pembelajaran yang keempat. Mari adik-adik kita belajar bersama-sama. Perhatikan gambar berikut ini. Coba adik-adik amati. Ada seorang anak laki-laki di situ pergi ke toko ikan, lalu memberi makan ikan di akuariumnya dan membersihkan akuariumnya. Apa yang sedang dilakukan Benny? Ya, Benny sedang pergi ke toko ikan lalu memberikan makan ikannya ya, memberi makan ikannya. Lalu Benny sedang membersihkan akuariumnya. Buatlah cerita sesuai gambar. Nah, dari gambar ini kita akan membuat cerita adik-adik. Kak Citra sudah membuatnya dalam kalimat yang simpel saja, yang sederhana. Benny pergi ke toko ikan. Itu sesuai dengan gambar yang pertama. Benny membeli makan ikan. Benny selalu rutin memberi makan ikan-ikannya setiap hari. Benny juga selalu membersihkan akuarium ikannya supaya tidak kotor. Jadi ini adalah cerita yang sesuai dengan gambar yang ada. Adik-adik bisa membuat cerita kalian masing-masing, tetapi harus sesuai dengan gambarnya. Sebutkan hal yang perlu diperhatikan dalam merawat ikan peliharaan. Nah, ada hal-hal yang perlu kita perhatikan jika kita merawat ikan adik-adik. Yang pertama, pilihlah ukuran akuarium atau kolam yang sesuai dengan ukuran ikan. Yang kedua, makanan untuk ikan nih harus diberikan secara teratur dan tepat jumlahnya agar akuarium tidak mudah kotor karena sisa makanan. Yang perlu kita perhatikan yang ketiga adalah aturlah arus air dalam akuarium karena beberapa jenis ikan hias harus memiliki arus air yang sesuai dengan habitat aslinya. Yang keempat, gunakanlah air bersih
karena kualitas air yang bersih itu sangat berpengaruh terhadap kelangsungan hidup ikan. Yang kelima, jika keadaan kolam sudah keruh dan kotor, maka harus segera diganti dengan air yang baru adik-adik. Ikan yang tidak sehat harus segera dipisahkan dari akuariumnya agar tidak menular kepada ikan yang lainnya. Lalu ikan yang agresif itu tidak boleh dimasukkan dalam tempat yang sama dengan jenis ikan yang tidak agresif adik-adik. Jadi nanti bisa jadi ada pertengkaran antara ikan yang agresif dan tidak agresif, atau bisa saja ikan yang agresif itu akan memakan ikan yang tidak agresif. Jadi ini contoh-contoh yang harus kita perhatikan dalam merawat ikan peliharaan. Nah, di sini Kak Citra punya tabel nih adik-adik. Perhatikan kata-kata dalam tabel berikut. Temukan minimal 8 nama ikan dalam tabel berikut. Nah, yuk kita cari tahu bersama-sama adik-adik. Kira-kira nama-nama ikan apa ya yang ada dalam tabel? Yuk kita cari yuk. Apa ya yang pertama? Ya, ada kata lumba-lumba. Nah, berarti ada jenis ikan lumba-lumba adik-adik. Lalu kalian temukan apa lagi ya? Ya, ada ikan mas. Nah, lalu apa lagi nih adik-adik yang kalian temukan? Ada cupang adik-adik. Lalu ada ikan lele ya. Ada ikan paus. Nah, temukan lagi adik-adik. Ada lagi nggak ya? Ada ikan sapu-sapu ya. Sekarang yang ke bawah adik-adik, cari nama-nama ikan dari tabel ini. Ada ikan koki ya, bagus. Ada mujair, lalu ada hiu. Nah, ini nama-nama ikan yang kita temukan dalam tabel ini. Sebenarnya nama ikan itu ada banyak sekali adik-adik. Ini hanya beberapa contoh dari nama-nama ikan. Nelayan adalah panggilan terhadap orang yang bekerja menangkap ikan setiap hari. Mereka biasanya itu tinggal di daerah pesisir pantai. Nah, nelayan itu menggunakan jaring untuk menangkap ikan di laut, lalu menjual hasil tangkapannya itu kepada pedagang ikan. Nah, ini adik-adik gambar nelayan yang sedang menangkap ikan. Nah, ikan hasil tangkapannya itu akan dijual ke pedagang ikan di pasar. Apa saja profesi yang ada pada gambar tersebut? Tuliskan profesi yang kamu temui pada gambar dan jelaskan. Profesi itu suatu pekerjaan adik-adik. Nah, dari gambar ini kita menemukan dua macam profesi. Profesi yang pertama adalah profesi nelayan. Pekerjaannya menangkap ikan. Lalu profesi yang kedua adalah pedagang ikan. Pekerjaannya adalah menjual ikan hasil tangkapan dari nelayan. Adakah profesi lainnya yang berkaitan dengan gambar tersebut? Nah, kita mau sebutkan nih profesi selain nelayan dan pedagang ikan yang berkaitan dengan gambar tadi adik-adik. Nah, Kak Citra di sini menemukan yang berkaitan dengan gambar ini profesi yang lain ya. Yang pertama adalah profesi sopir. Nah, profesi sopir ini yang berkaitan dengan gambar, pekerjaannya adalah mengantar ikan hasil tangkapan nelayan menuju pasar adik-adik. Lalu yang sesuai gambar lagi, nama profesinya adalah tengkulak. Tengkulak itu apa sih Kak Citra? Pekerjaan membeli ikan hasil tangkapan nelayan untuk dipasarkan ke daerah lainnya. Yang Kak Citra temukan yang ketiga adalah nama profesinya karyawan pabrik. Nah, pekerjaannya itu biasanya membuat makanan ikan kalengan. Nah, ini adalah profesi-profesi yang berkaitan dengan gambar nelayan dan penjual ikan. Menangkap ikan itu sebaiknya menggunakan jaring agar hanya ikan besar saja yang tertangkap. Orang yang tidak menyayangi hewan laut terkadang itu menggunakan bahan peledak adik-adik untuk menangkap ikan.
Menangkap ikan menggunakan bahan peledak otomatis akan merusak makhluk laut lainnya dan menangkap ikan yang masih kecil. Menangkap ikan itu sesuai kebutuhan dan hanya menangkap ikan-ikan yang besar saja. Itu termasuk sikap menyayangi makhluk hidup adik-adik. Nah, adik-adik perlu kalian ketahui bahwa ternyata banyak sekali orang yang menangkap ikan itu dengan bahan peledak. Nah, itu bisa saja merusak adik-adik karena ikan yang besar mati, ikan yang kecil mati. Terumbu karang di laut juga akan rusak. Jadi kalau kita menangkap ikan pun itu menangkap ikan yang besar-besar saja. Yang kecil biarkan hidup dan bertumbuh. Nanti kalau dia sudah berkembang biak, dia menghasilkan banyak anak, nah dia sudah besar, bisa kita tangkap lagi. Nah, yang kecil biarkanlah hidup adik-adik. Itu salah satu cara menyayangi makhluk hidup laut. Perhatikan gambar jaring penangkap ikan berikut ini. Nah, adik-adik, kita bisa bermain menjaring ikan. Bagaimana ya cara bermain menjaring ikan? Nah, ini adalah cara bermainnya. Buatlah kelompok masing-masing terdiri dari 12 orang. Setiap kelompok dibagi menjadi 2 kelompok lagi. Satu kelompok terdiri dari 5 orang dan kelompok lainnya 7 orang. Buatlah 2 lapisan lingkaran. Lingkaran dalam terdiri dari kelompok yang berisi 5 orang dan lapisan lingkaran luar itu terdiri dari kelompok yang 7 orang tadi. Lalu kedua kelompok berdiri secara berhadap-hadapan. Siswa di setiap kelompok berpegangan tangan dan angkat tangan dan letakkan di depan secara bersama-sama. Nah, ini adalah kelompok yang berisi, yang di dalam ya, itu kelompok yang berisi 5 orang ya. Kalau yang di luar yang 7 orang adik-adik. Nah, mereka harus saling berhadap-hadapan, lalu saling berpegangan tangan seperti ini. Jika guru menyebutkan kata jaring, maka siswa yang berada pada lingkaran luar itu maju bersama, mendorong tangan dan memperkecil lingkaran, menyerupai sebuah jaring yang sedang menangkap ikan. Sementara lingkaran dalam juga bergerak mundur, menarik tangan dan memperkecil lingkaran seakan-akan tertangkap oleh jaring. Jika guru menyebutkan kata ikan, maka siswa yang berada pada lingkaran luar itu harus menarik tangan dan mundur bersamaan memperbesar lingkaran. Seakan-akan jaringnya terbuka adik-adik. Sementara lingkaran dalam juga bergerak maju, mendorong tangan dan memperbesar lingkaran seakan-akan ikan akan keluar jaring. Itu tadi cara bermain menjaring ikan. Laut Indonesia memiliki banyak jenis ikan. Ada ikan yang bisa dimakan, ada juga ikan yang hanya sebagai hiasan. Semua kekayaan ini anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Kita harus mensyukuri dengan cara menjaga lingkungan hidupnya. Alhamdulillah, sekian video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat, selamat belajar dan tetap jaga kesehatan. Semoga senantiasa mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.